يا رب العلم وباب المقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم شفاعته لكلها ويكفينا الاهوال المبتهلين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع di dalam kita berdoa sedikit dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kedua kita bacakan kita kirimkan untuk al-mu'allif fil hadis al-arba'in Nawawi, Imam An-Nawawi. Semoga hadis-hadis yang tersusun dalam kitab Arba'in Nawawi kita mendapatkan keberkahan yang sirrul Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan sehat walafiat bisa sholat maghrib berjamaah di masjid kemudian duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan saya dahulu. Semoga dengan kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita nggak hafal ya, tetapi pernah dalam hidup kita ini kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadis itu dihafal dan bisa diamalkan. Seperti yang kami pernah sampaikan, kata Allah Taala, "Ma sami'a maqalati fa hafidha wa 'amalaha ba'daha." Allah akan memberikan kecerahan, kilau, cahaya bagi orang yang mendengar daripada hadis Nabi. Dia dengar dari orang lain dibacakan, apalagi juga dia membacanya, kemudian dia hafal, apalagi dengan juga bisa diamalkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut
wa man kana yu'minu billah ومن كان يؤمن بالله wal yawmil akhir واليوم الآخر وليكرم جاره وليؤمن جاره ومن كان يؤمن بالله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وليكرم ضيفه وليؤمن رحمه رواه البخاري ومسلم رواه رواه belum selesai Rawahu. rawahu Bukhari wa Muslim رواه البخاري ومسلم belum selesai di situ. Kan? Jadi hadis ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti yang pernah kami sampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam ta'lim kemarin ketika suri ya saya ceritakan tentang Abu Hurairah singkatnya aja ya. Abu Hurairah berulang kembali sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya itu diriwayatkan 5.924 hadis. Ya Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi dari negeri Yaman. Nama aslinya Abu Hurairah itu berarti bapak anak kucing. Abu Hurairah karena setiap hari di waktu siang itu Abu Hurairah itu adalah aslinya pengembala kambing, tapi senang main sama anak kucing. Sampai-sampai anak kucingnya itu ditaruh di kantong, di lengan baju. Kemudian Rasulullah melihat apa yang ada di lengan kantong itu, handphone, bukan. Zaman dulu nggak ada handphone. Kalau sekarang apa yang ada di kantong? Handphone. HP. Apa itu? Anak kucing. Maka Rasulullah sematkan itu namanya anak kucing. Abu Hurairah. Bapaknya anak kucing. Lahir tahun 59 sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup 4 tahun bersama Nabi, tetapi meriwayatkan hadis Nabi itu banyak. Banyak kisah-kisah tentang Abu Hurairah itu. Di antaranya itu ketika Abu Hurairah itu meminta kepada Rasulullah supaya ibunya itu masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah itu senang banget kalau ibunya itu masuk Islam. Kemudian minta doa sama Nabi. Kemudian Nabi mendoakan Allahumma hdi li ummi Abu Hurairah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka ketika Abu Hurairah itu pulang, kemudian terdengar suara air di kamar mandi. Kemudian ketika masuk Abu Hurairah ternyata ibunya sedang mengambil air wudhu dan mengatakan dia mau masuk Islam. Pada saat itu belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah yang lain itu Abu Hurairah itu mungkin pernah mendengar kisahnya itu. Kita tahu ada makhluk Allah itu yang nggak pernah dipercaya perkataannya, yang nggak pernah bisa dipegang perkataannya. Tetapi sekali ini perkataannya itu dipercaya dan dipegang. Yaitu siapa namanya? Setan, iblis. Ya kan, iblis itu banyak tipu daya. Tapi sesekali ketika Abu Hurairah itu menjaga beras zakat fitrah di bulan Ramadan diperintahkan sama Nabi. Kemudian ketika menjaga itu di gudang beras, akhirnya datang itu pencuri. Pencuri itu datang mengambil beras zakat fitrah itu. Akhirnya ketangkap sama Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah, kenapa kau mencuri? Kemudian pencuri itu mengatakan, menjawab, saya mencuri karena saya orang miskin. Saya tidak punya apa-apa. Saya butuh makanan. Akhirnya tersentuh namanya Abu Hurairah sebagai manusia, kemudian melepaskan. Kemudian katakan pada saat itu Abu Hurairah mengatakan, jangan kau ulangi lagi. Baik, pulang pencuri itu. Besok pagi dilaporkan kepada Nabi bahwasanya ada seorang pencuri tadi malam mencuri beras. Karena kasihan, kemudian saya lepaskan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, besok orang itu pasti kembali. Kemudian benar besok lagi datang lagi mencuri lagi ketika dijaga oleh Abu Hurairah. Ketika dijaga mencuri lagi, ketemu lagi sama Abu Hurairah dengan alasan yang sama. Saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa untuk makan. Maka masa kau tega ya, Tuhan. Akhirnya apa? Dibebaskan kembali itu. Kata Abu Hurairah, jangan ulangi lagi. Akhirnya besoknya dilaporkan lagi kepada Nabi. Nabi pun sampaikan nanti orang itu balik lagi. Ternyata yang ketiga, ketika Abu Hurairah menjaga
beras Ramadan zakat fitrah pun datang lagi ke pencuri. Pencuri datang lagi yang ketiga kalinya, kemudian datang mencuri, kemudian ketangkap lagi di dalamnya. Itu hebatnya ya, ketangkap. Di sini kita maling kotak amal, maling motor, belum ada ketangkap. Pada saat itu 3 kali ketangkap, bayangin. 3 kali ketangkap. Pas ketiga kali ketangkap, kemudian kata Abu Hurairah, katanya kau tidak mau mengulangi perbuatan lagi. Kenapa engkau ulangi lagi? Nanti saya laporkan kepada Rasul. Kemudian apa kata pencuri tadi? Wahai Tuhan, tetap saya adalah orang yang tidak punya apa-apa. Saya miskin, saya tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Saya tidak percaya kamu udah 2 kali mengulangi hal yang seperti ini, mencuri. Kemudian kata pencuri itu, wahai Tuhan, maukah aku ajarkan tentang satu kalimat, satu ayat yang engkau baca ketika akan menjelang tidur, maka engkau akan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh pencuri tersebut, diajarkan kepada Abu Hurairah, bacalah sebelum tidur itu, yaitu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Saking terharunya, tersentuhnya Abu Hurairah dengan ajaran ilmu yang diajarkan oleh orang tersebut, pencuri tersebut tersentuh. Yang tadinya mau dibawa oleh pencuri kepada Rasulullah, akhirnya tidak jadi dibebaskan lagi karena tersentuh, diajarkan oleh sesuatu yang indah, yaitu sebelum tidur baca ayat kursi, maka engkau akan diberikan perlindungan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok dilaporkan kepada Nabi oleh Abu Hurairah, 3 kali dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh ya Abu Hurairah, yang dikatakan oleh pencuri tersebut adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Tetapi ketahuilah wahai Abu Hurairah, pencuri itu adalah makhluk yang terlaknat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya Rasulullah kalau pencuri tersebut? Pencuri tersebut adalah iblis, setan. Jadi benar tuh, sepertinya dalam kehidupan itu baru sekali setan itu, iblis itu mengatakan sesuatu yang benar gitu ya. Kalau mau tidur baca ayat kursi, ada hadisnya seperti itu. Akhirnya kata Nabi SAW yang dikatakan itu benar, tetapi pencuri itu adalah bukan orang yang baik, bukan makhluk yang baik, karena itu adalah makhluk yang terlarang, yaitu iblis. Laknatullah. Ini satu kisah dan banyak kisah-kisah yang lain. Mudah-mudahan orang yang berbuat kezaliman di antara kita, di daerah kita ini cepat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana barang siapa yu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kenapa diawali dengan satu kalimat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini satu fondasi awal, fondasi dasar kita mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan syariat kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Maksudnya apa? Nanti pada saatnya setiap amalan perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada hari akhir, maka kita ada kehidupan setelah kematian, hidup 2 kali. Yang kedua kali itu untuk apa? Menuai. Sekarang kita menanam amalan baik, maka nanti kehidupan yang kedua setelah dibangkitkan itu adalah menuai dari amalan-amalan yang sebelumnya kita hidup di dunia ini kita banyak kerjakan. Maka ini wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir adalah kita yakin dan percaya pada saatnya nanti semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik, sesuatu yang baik, atau lebih baik diam. Maksudnya dalam hubungan kita hablum minnas ini, berkatalah katalah yang baik, karena berkata-kata yang baik itu adalah buah dari keimanan kita.
akhlakul karimah, berkata-kata yang baik dengan ucapan yang baik yang tidak menyinggung, menyakiti, bahkan berbuat fitnah. Alhamdulillah. Tapi zaman sekarang mungkin bukan lagi kita berkata-kata, tetapi dengan HP, ya. Mulut diam, tetapi jari bergerak. Fitnahnya dengan jari, gibahnya dengan jari, dan sebagainya, perbuatan yang tidak baik. Sekarang sudah canggih zamannya. Bukan lagi lisannya yang keluar, perkataan yang tidak baik, tetapi tangan, jari yang bergerak. Falyaqul khairan, berkatalah yang baik, aw yasmut, atau lebih baik diam. Maka dalam riwayat yang lain itu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membawa kertas putih kemudian menulis amalan-amalan daripada manusia itu di hadapan itu, niscaya manusia tidak akan banyak ngomong. Ya. Malaikat ada di hadapan kita menulis semua catatan amalan-amalan kita, maka niscaya pada saat itu manusia tidak akan banyak bicara. Karena ada satu malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menulis amalan-amalan manusia itu sampai hal-hal yang sangat detail. Seperti satu perkataan misalnya, ada beberapa perkataan contohnya misalnya, apa yang saya makan hari ini, apa yang mau saya lakukan hari ini. Perkataan demikian itu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan seperti itu. Habis ini saya mau kemana? Habis ini saya mau minum apa? Habis ini saya mau pergi kemana? Itu perkataan demikian itu. Ada salah satu malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat demikian, perkataan demikian. Bahkan ada ulama yang zuhud itu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu ulama zuhud. Zuhudnya luar biasa ketika berpergian dengan sahabatnya itu, di langkah pertama dia pasti, Imam Ibrahim bin Adham itu pasti dengan langkahnya dia mau kemana arahnya, tujuannya. Tetapi di langkah kedua dia mundur lagi. Ternyata pas mundur lagi itu tidak berada di langkah kedua. Sahabat bertanya pada saat itu, sahabat-sahabat Ibrahim bin Adham, kenapa engkau mundur lagi wahai Imam? Kata Imam Ibrahim bin Adham, apa? Langkah pertama yang saya lakukan itu saya yakin, saya tahu tujuannya, saya tahu mau kemana. Tapi langkah kedua ini saya tidak tahu mau kemana arah saya. Maka saya takut ini besar tanggung jawab di hadapan Allah, maka saya mundur lagi. Itu seorang imam zuhud yang kita banyak berapa langkah dan nanti banyak bertanggung jawab pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah yang mungkin ke kiri daripada ke kanannya, atau langkah yang tidak baik, alhamdulillah, yang penting mudah-mudahan semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyaqul khairan, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Diam itu ada salah satu bahasa, diam itu emas, ya. Tapi jangan diam mulu, ya. Jangan diam mulu berarti juga kurang baik. Bisa jadi sesuatu itu hancur satu negara, satu bangsa karena diamnya orang-orang alim, diamnya orang-orang yang berilmu. Maka pada saat itu dimungkinkan, bahkan diharuskan orang-orang yang memiliki kemampuan keilmuan maka untuk bisa berbicara, berfatwa. Ya, sekarang kan banyak orang-orang yang memiliki keilmuan berbicara, dan keilmuannya dia mampu untuk mengeluarkan fatwanya karena memang di latar belakangnya keilmuan fikih dan sebagainya. Ya, seperti yang kemarin kalau kita lihat di medsos itu ya, ada fatwa di Jawa itu yang mengharamkan sonhorek. Ya, itu dikaji karena banyak mungkin mudaratnya daripada maslahatnya. Dan orang-orang yang mengeluarkan fatwa itu adalah orang-orang yang memang kredibel, memiliki kemampuan ilmu, bukan hanya satu bidang tapi banyak bidang. Beda mubalik dengan orang-orang seperti itu. Kalau orang-orang mubaliknya itu mungkin hanya bisa berceramah, menyampaikan sesuatu, tetapi mengkaji adalah orang-orang yang berpikir. Maka tadi yang pertama pesan Nabi, kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyatul khairan aw yasmut, maka berkatalah perkataan yang baik atau lebih baik diam. Dan ini menentukan perkataan baik ini adalah di penghujung akhir hayat kita. Ya,
di penghujung akhir hayat kita. Terbiasanya seseorang dengan perkataan baik, maka akan dibuktikan ketika nanti di penghujung akhir hayatnya. Sekarang kita mampu untuk bertahlil mungkin 100-200 kali, bersolawat 5.000 kali, bertahmid 100 kali dan sebagainya dalam keadaan sehat sadar. Tapi nanti ketika sakaratul maut, ketika susahnya dalam keadaan maut, maka keterbiasaan yang sebelumnya istiqamah dilakukan itu akan muncul. Ya, orang terbiasa dengan pikir, maka insya Allah lisan ini akan mudah ketika dalam keadaan susahnya seperti itu, maka lisan ini mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya. Dan itu banyak kejadian-kejadian seperti yang kita lihat saat sekarang ini. Waliyaqul khairul awliyasmu. Yang kedua, pada firman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Muliakan tetangganya. Falyukrim jarahu. Makhluk manusia yang pertama, awalul man dayfa yufi Ibrahim. Manusia yang pertama yang menjamu tamu dengan memuliakannya adalah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu kedatangan tamu di malam hari, nggak tanggung-tanggung sajiannya. Apa? Bikin bakar sapi, anak sapi dimakan. Bahkan Nabi Ibrahim itu tidak akan makan kecuali bersama-sama dengan orang tetangganya. Kalau ada dia panggil. Maka dari riwayat itu ketika Nabiullah Ibrahim itu saking memuliakan kepada tamunya, datang seorang tamu, seorang Nasrani, bukan beragama Islam, bukan beragama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim lah katakan seperti itu. Datang kemudian bertamu kepada Nabi Ibrahim, kemudian kata Nabi Ibrahim itu dimuliakan, dijamu. Di satu sisi bagus karena dijamu tamu, di sisi lain ada yang komplit. Komplit siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu komplit kepada Allah. Ya Allah, kenapa Ibrahim ini hambamu ini memuliakan kamu padahal dia orang kafir, orang yang tidak bertauhid kepadamu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dijamu itu adalah tetap dia sahibul hambaku. Pada saat itu ditegur itu Ibrahim oleh malaikat tentang jamuannya kepada orang kafir. Kemudian besoknya lagi orang kafir itu bertamu kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah itu minta, kalau kamu bertamu kepada saya, maka saya minta kamu itu pindah agama, jadi Muslim. Akhirnya tamu itu gak mau menuruti kemauan Nabiullah Ibrahim, akhirnya pergi, tidak jadi bertamu. Kemudian berlalu. Dan ditegur Allah Subhanahu wa taala dengan sikap Nabiullah Ibrahim yang memaksakan tamunya itu untuk berpindah agama. Kemudian Nabi Ibrahim itu kejar sampai berkilo-kilometer, akhirnya ditemukan itu seorang yang tadinya ingin bertamu dan Muslim, kemudian diajak lagi, saya ingin menjamu kamu, saya ingin melayani kamu karena engkau itu ingin bertamu kepadaku. Itulah saking memuliakan kepada tamu. Dan orang yang pertama yang memuliakan tamu dengan sungguhnya adalah siapa? Nabiullah Ibrahim. Dan banyak kalau berbicara tentang adab menerima tamu itu banyak sekali adab-adabnya. Di antaranya adalah kalau bertamu itu tentu pertama mengucapkan salam, kita bertamu. Kemudian kalau kita menjadi tamu itu tidak boleh kita bertamu itu matanya melirik-lirik kemana-mana. Ya, wah ini keren. Itu nggak boleh itu. Secara syariat itu nggak boleh. Yang kedua itu tuan rumah. Banyak sekali ini kedustaan dalam tanda kutip. Misalnya mau kopi apa mau teh atau mau susu. Padahal itu tidak diajarkan seperti itu untuk menawarkan. Yang ada adalah yang ada adalah langsung menyiapkan dan tidak boleh memberatkan kepada tuan rumahnya. Saya pernah bertamu ke salah satu rumah itu ya, Ustaz. Banyak basa-basinya. Ustaz mau kopi, mau teh, ya apa aja, ya apa aja. Kadang-kadang nggak mau nggak siap, nggak stay. Itu nggak seperti itu. Tetapi langsung kita sibukkan apa yang adalah kata Nabi ahadun bila tuyuf
Janganlah engkau menyuguhkan sesuatu yang mungkin itu memberatkan kepadamu. Ya kalau di rumah ada teh manis, ya teh manis. Jangan sampai memberatkan, akhirnya pergi ke warung beli, ya, atau cari kopi beli. Padahal ketika nawarin kopi dia nggak punya kopi, kopinya di warung, akhirnya beli. Itu mungkin memberatkan untuk berjalan, untuk mencari. Tapi yang ada di rumah itu apa? Langsung diberikan. Ketika saya sawan itu mungkin beli ke Pak Zulfa Mustafa itu ya, Kiai Zulfa Mustafa itu, langsung disuguhkan di sana, disuguhkan di mejanya, ditawarin langsung ada ditawarin. Kepada saya itu nggak mau minum nanti jangan kemarin lagi Ustaz kalau kamu mau minum. Dia bisa minum. Ketika saya bersama dengan Kiai Waris As'ari begitu, besok Ustaz jangan kembali lagi kalau kamu mau minum. Padahal udah tersedia di sini meja. Terus saking memuliakan tamu seperti itu. Jadi ada basa-basi mau kopi, mau teh, mau susu, padahal mah nggak ada. Adanya air putih. Insiden aja air putih. Nggak usah nyari-nyari ke warung, kata kapalan kan. Jadi jangan kata Nabi jangan sampai membuat kamu itu berat gitu ya untuk mencari, tidak ada di tempat. Dan ketika diajak makan itu, maka dipersilakan langsung untuk makan. Kalau ada hidangan, ada jamuan, dipersilakan langsung. Ala ta'kulun seperti Ibnu Ibrahim itu menjamu tamunya. Dan ketika menjamu tamu itu, ketika menghidangkan bersama-sama itu, kalau misalnya tuan rumah itu sudah selesai, tapi jarang apa dilakukan, tuan rumah sudah selesai, misalnya makan, ya, dengan tamu-tamu, tuan rumahnya sudah selesai, padahal sudah selesai, sudah habis, ya, itu adabnya itu jangan menaruh langsung piringnya atau mangkoknya, tapi seakan-akan di piringnya atau di mangkok itu masih ada, supaya tamu itu tidak malu kita mengajak tamu itu bersama-sama. Jadi ketika tamunya itu ketika kita sudah habis, seakan-akan belum habis sambil menikmati bersama. Tapi jangan dilakukan gitu. Siapa yang kelar, maka nambah lagi. Ya, kemudian pernah yang cerita itu ketika Habib Umar bin Habib ya, Habib Umar bin Habib ketika disuguhkan panas dia, ternyata ketika disuguhkan di gelasnya itu Habib Umar, kemudian airnya bertumpah dan terkena tangannya Habib Umar, ya, panas. Habib Umar pada saat itu gak kaget, gak menyalakan, wah ini panas nih, gak marah. Tetapi Habib Umar senyum, ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, Kemudian ditanya, kalau muridnya Habib Umar kenapa kau senyum? Padahal itu air panas yang terkena oleh tangan itu. Kalau aku marah, pada saat itu akan membuat malu orang yang sedang menularkan. Maka rasa sakit itu biar aku rasakan sendiri. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kita lain cerita. Gua nggak tahu buta, kalau dia ini langsung. Emangnya? Bisa mereka nih, buta bakal segala macam keluar kata-kata yang tadi. Harus siapa yang khairan, tapi kata-kata yang tidak baik. Banyak lagi lah kalau kita memuliakan tetangga dan memuliakan tetangga. Dan yang terakhir adalah waqala yu'minu wa yawmil akhir wa yu'minu bil siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka muliakanlah tamu. Tadi yang pertama keterangan tamu ini keterangan tetangga. Pertama itu tadi, yang kedua keterangan tetangga, kita menghormati tetangga, ya, tetangga itu baik muslim maupun kafir, tetap kita muliakan selama dia tidak mengajak kepada kesesatan. Ya, tetangga baik itu muslim maupun kafir. Karena ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berkaitan dengan tetangga itu, kata Nabi dalam hadis itu, ya Rasulullah, alladzi ala amalin kita akan tubi dakhulul jannah.
Ya Rasulullah, tunjukkan satu amalan yang bila aku kerjakan, maka aku akan bisa masuk surga. Kata Rasulullah, sal jironaka, tanya tetangga kamu. Ya, karena tetangga itu adalah saudara dekat. Sal jironaka, tanya tetangga kamu. Ya. Kalau beda kultas anak kamu muslim, maka anak muslim. Kalau tetangga kamu bilang kamu orang baik, maka kamu adalah orang baik. Dan sebaliknya kalau dikatakan kamu adalah orang yang tidak baik, maka kamu adalah orang yang tidak baik. Karena tetangga langsung dia merasakan daripada perbuatan kita atau perkataan kita. Itu seperti itu. Tadi berbicara dengan tetangga. Yang tadi adalah tentang kemuliaan kita kepada tamu. Wallahu a'lam bishawab. Rahul Bukhari wa Muslim. Bukhari wa Muslim itu meriwayatkan hadis juga dari Sahih Bukhari wa Muslim. Abdul Rahman bin Ismail, Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Kalau ada hadis muttafaqun alaih, berarti hadis itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja dulu. Silakan yang mau nambahin. Nasi goreng daging macam apa? Ya, ada yang nambahin? Budi, Yang baik dong, sedang Marto, Lagi Dul, nanya doang. Oh, ada peluang waktu kosong nih. Bono, Ya, Kaulis. Tadi saya dengar masalah jin, masalah setan dan iblis ya. Awal tadi yang saya tanyakan, saya pernah dengar jin yang baik. Mohon penjelasan jin yang baik. Ini yang baik. Iya, Muslim lah. Muslim. Ya, sebenarnya kehidupan jin itu seperti kehidupan manusia. Dia beranak pinak. Maka kenapa dalam ayat firman Allah itu mana ya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah menciptakan jin. Kenapa jin itu? Ada jin yang pertama kali diciptakan, ya. Wal insa illa liya'budun. Kemudian baru manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kehidupan jin itu seperti kehidupan manusia. Beranak pinak, punya keturunan. Juga ada yang jin kafir, ada juga yang jin muslim. Maka sederhananya kalau jin muslim itu tinggal di masjid. Kalau di atas itu itu ada jin, padahal angin. Ya. Kalau kita ditampakkan jin tidak akan mampu. Karena semua itu punya kehidupannya. Kehidupan manusia di alam nyata, kehidupan jin di alam goib. Berarti kalau yang suka ngelihat itu berarti bohong ya? Ya, itu korin, jadi korin. Oh gitu. Ada seseorang meninggal. Contoh ada seseorang meninggal. Saya lihat. Cerita yang pernah saya ceritakan lah. Saya pulang kampung. Ketika saya nguburin ibunya kita, adik saya itu ya, bapaknya kita. Pulang ke rumah. Rumah baru depan pintu itu, di jendela itu ada yang berdiri. Mata saya lihat ada yang berdiri. Dan berdiri itu bapak saya. Tapi saya bukan manusia biasa. Jam 1:30 bawa mobil berdua dengan kakak saya. Ketika nengok, wah bapak pakai sarung, lagi megang mau buka hordeng. Kakak saya bu, nggak jadi itu, bawa mobil langsung. Saya hustudon. Hustudonnya itu bukan bapak saya.
dalam pengertian bapak saya secara roh, tetapi itu adalah korin. Karena orang hidup itu ada korinnya. Orang itu mati, maka korinnya itu bisa mengetahui keadaan, kebiasaan orang itu ketika hidup. Kebiasaan itu mungkin nongkrong di depan masjid, misalnya Pak Haji John biasanya kebiasaannya pagi itu di depan madrasah nongkrong. Nanti ada korinnya itu yang duduk di depan madrasah. Kebiasaan-kebiasaan orang itu korin itu tahu, itu jin korin. Semua manusia ketika Nabi punya jin korin, maka jin korin itu tidak bisa menyerupai Nabi karena beda dengan kita. Maka kalau berbicara tadi jin, kehidupannya itu sama dengan kita, berada punya keturunan, ada jin kafir, ada jin Islam. Tetapi kematian jin itu ditangguhkan karena permintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal ibadah yang paling lama, yang paling tinggi itu siapa? Iblis. Ya, jin itu turun-temurunnya. Setan itu temurunnya. Jadi pangkalnya itu iblis gitu ya. Pertama namanya itu siapa? Hito. Ajajil. Ya, ibadahnya berapa puluh tahun, beribu-ribu tahun sebelum manusia itu. Tapi sebab karena Ajajil itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, bukan dalam rangka menyembah, bukan, tetapi ta'ziman dengan ciptaan Allah, ya, seperti manusia yang salaman itu cium tangan, itu bukan menyembah. Ya, ada orang salah paham cium tangan. Itu bukan nyembah, itu bukan ruku. Kalau ruku itu kita nyembah hanya kepada Allah, tetapi yang dilakukan adalah ta'ziman, menghormati, memuliakan. Kita ke orang tua, ke guru, dan sebagainya. Itu pun ketika aja diperintahkan sama Allah di dalam Al-Quran itu kan untuk sujud kepada Nabi Adam dalam rangka ta'ziman, tetapi tidak mau, maka dilaknat oleh Allah, keluar dari surga, kemudian menjadi namanya iblis. Maka ada iblis, ada turun temurunannya gitu, berkembang biak, beranak pinak gitu. Jin itu kan yang tidak nampak, dari kata janna, janin yang ada di rahim ibu itu tidak nampak oleh kita kasat mata, ya. Jannah, surga itu. Jannah itu surga, tidak nampak saat ini, tapi nampaknya nanti ketika sudah mati. Jin sama jan itu tidak nampak, tidak kelihatan. Hanya di Indonesia yang bisa kelihatan, yaitu jin dan jun. Bodoh. Jadi seperti itu. Iya, benar kan? Ada jin dan jun itu kelihatan. Ya, ada. Tapi aslinya itu zana, ya zana itu jin itu dari kata-kata yang tidak nampak. Ya, janin dalam rahim ibu tidak nampak, hanya bisa dilihat oleh alat yang canggih sekarang. Itu pun tidak sedetail mungkin. Surga itu pasti saatnya di dunia tidak bisa dilihat, hanya bisa di di angan-angan seperti apa ya surga. Kemudian itu jin, makhluknya itu makhluk Allah jin, itu tidak bisa dilihat, ya, karena dia makhluk halus, kita makhluk kasar. Jadi kalau dikatakan ada jin kafir, jin muslim, ada, seperti manusia, ada yang kafir, ada yang muslim, beranak pinak sama. Seperti itulah, wallahu a'lam bishawab. Ya, iya, nyambung tadi berkaitan dengan lagi deh. Iya, sedikit. Memang benar. Waktu ini saya pernah baca di ayat di Quran itu ada, jadi jin itu ada di surga. Saya pikir dulu jin itu setahu saya dari pendapat menurut orang itu bahwa sebaik-baiknya setan itulah jin. Begitu dulu ada istilah seperti itu. Sebaik-baiknya setan ya itulah jin. Tapi setelah saya menemukan gitu ayat-ayat itu, saya lupa ayatnya, ya bahwa jin itu memang ada di surga. Karena ada surga buat jin, surga buat manusia, seperti itu. Ada. Nah,
Nah berkaitan lagi tadi masalah jin lagi, apakah jin itu tidak bisa dilihat, tapi apakah bisa bersuara atau ada ini ya bisa? Karena gini Ji, maaf, kejadian itu dengan almarhumah ibu saya itu sekitar jam 4 pagi subuh itu ada suara di depan rumah, Assalamualaikum. Saya pikir terus ibu-ibu siapa nih? Saya lagi ini, saya masa nggak tidur, lagi pengen maaf dulu mau nganterin Pak Ustadz ini Pak Nurholis mau ke Senen, tapi saya udah ini udah bendusin udah bangun. Ada assalamualaikum, saya pikir ini buruh anak pagi-pagi udah mau ngapain gitu. Dan setelah itu, wah kamu tahu ini belum apa. Soalnya ada angin, ada suara angin tapi saya nggak keluar, bur gitu. Udah saya udah biasa, nggak ngerti itu ada apa-apa. Saya pikir ya udah, apakah itu jin atau apa, saya udah jelasnya seperti apa gitu. Kalau suara ada angin gitu jadi kalau suara-suara itu mungkin dari suara-suara setan, iblis dan sebagainya. Tetapi kalau untuk menampakkan, menampakkan itu dirasa hanya kecil kemungkinan. Pun dinampakkan itu biasanya cuma halusinasi, ya. Tetapi kebanyakannya itu adalah suara seperti itu. Ya pasti ini bahwa suara itu saya berpikir barangkali ini waktu itu terus sekitar jam berapa ibu saya meninggal. Saya pikir wah ini dijemput sama anaknya gitu. Saya pikir pendapat saya seperti itu. Wah berarti tadi dijemput tuh sama anaknya gitu karena dia punya anak gitu. Jadi setiap manusia kembali lagi, setiap diri manusia nih kita semua termasuk saya itu ada jin korin. Korin itu adalah sahabat, teman, kawan yang melekat pada diri manusia, yang dia tahu keadaan manusia, kehidupannya. Dia sering ngerokok, dia sering nongkrong di mana, dia sering ngopi di mana. Maka ketika orang itu meninggal, maka jin korin itu yang akan apa? Yang akan biasanya menampakkan kebiasaan daripada orang itu. Wah, arwahnya gentayangan, arwahnya gentayangan. Arwah yang orang baik itu seperti kami sampaikan, arwah orang baik itu fi'aliyin, langsung dibawa ke langit, paling tempat yang paling tinggi. Tapi arwah yang tidak baik itu berada di tempat yang paling bawah. Tapi yang ketiga, kemungkinan Allah itu punya kuasa kan untuk mengendalikan daripada ruhnya mau kemana itu Allah punya kuasa. Tetapi secara pastinya ruh yang baik itu tempatnya di atas. Itu kan dibawa ketika ruh baik itu sama malaikat. Di malaikat pintu langit pertama dibuka, siapa? Engkau dengan siapa? Dengan ruh ini orang baik, maka dibukain sampai tempat yang paling tinggi. Ruhnya itu. Ruh yang tidak baik udah tempatnya paling di bawah. Tetapi nanti saatnya kalau yang kami sampai disampaikan itu kan hadis dhaif, ya. Hanya keterangan hikmahnya itu artinya apa? Setiap almarhum itu maksudnya mereka butuh dengan sedekah yang kita berikan, bacaan Quran, Fatihah dan sebagainya. Gitu. Jadi kembali lagi terjadi pada diri kita, terjadi pada lingkungan kita hal-hal yang sifatnya gaib, suara dan sebagainya itu memang ada, tetapi pun terdengar itu yaitu adalah mereka makhluk Allah yang bikin korea mengganggu kita di badan Allah Subhanahu wa taala. Allah alaihi wasallam ya panjang lagi bicara jin, Pak Jin dulu bicara jin dulu. Sekarang nanya di komentar. Sudah enggak ada waktunya. Habis. Sampai tadi. Ntar malam Senin. Saya juga mau nanya buat PR. Kalau bicara jin itu panjang ini semuanya itu harus benar ya. Di pesantren itu banyak sekali menemukan hal-halnya. Artinya ya itu pasti ada, itu ada sebenarnya. Kita orang beriman yakin dan percaya. Tapi manusia jangan takut, walaupun saya juga punya rasa takut. Dan yang penting dengan ketakutan kita itu melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga meninggal, tak berani lewat depan rumahnya, khawatir depan rumahnya dari duduk nongkrong. Padahal nongkrong orang lain, ya. Ya, kita baca Al-Qur'an. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.